Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdul minas salatil fadhi bi sab'in wa 'ishrina darajah. Al-hadis. Wallahu a'lam. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTSN 2 Bogor yang berbahagia, pada kesempatan kali ini di tahun ajaran baru ini MTSN 2 Bogor menerapkan kurikulum merdeka. Pada hari ini saya Reza Ginanjar akan menyampaikan materi fikih bab 4 tentang sholat berjamaah. Sebelum belajar, alangkah lebih baik siapkan terlebih dahulu buku paket kelas 7 terbitan Direktorat Jenderal KSKK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020. Memakai seragam lengkap dan rapi, tidak lupa membawa alat tulis lengkap dan sarapan tentu yang halal, sehat dan bergizi. Anak-anakku sekalian, MTS termasuk pada fase D. Fase D dalam kurikulum merdeka itu terdiri dari elemen fikih ibadah dan fikih muamalah. Adapun capaian pembelajaran pada materi kali ini adalah menganalisis ketentuan sholat berjamaah dan mengamalkannya dengan baik dan benar dalam konteks kehidupan sehari-hari pada masyarakat global, sehingga kewajiban ibadah dijalankan secara istiqomah pada kondisi apapun dan dimanapun. Kemudian tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran dalam kurikulum merdeka materi fikih ini, peserta didik dapat menganalisis ketentuan sholat berjamaah serta mengamalkannya dengan baik dan benar untuk menumbuhkan kesolihan individu, kesolihan pribadi, sikap istiqomah dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Selesai capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, berikut adalah alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran dalam materi fikih ini adalah peserta didik dapat menganalisis ketentuan sholat berjamaah serta mengamalkannya dengan baik dan benar untuk menumbuhkan kesolihan individu, sikap istiqomah dalam ibadah, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Baik siswa-siswi MTSN 2 Bogor yang berbahagia, pada kesempatan hari ini materi bab 4 dari buku paket fikih kelas 7 tentang ketentuan sholat berjamaah. Apa sih sholat berjamaah? Sholat berjamaah secara sederhana adalah sholat yang melibatkan dua orang atau lebih sebagai satu kesatuan, yang salah satunya berperan sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum. Apa dasar hukum sholat berjamaah? Nah, di sini dasar hukum diperintahkannya sholat berjamaah itu tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza kuntum fihim faqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka. Lalu
Dasar hukum dalam hadisnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah lebih utama 27 derajat dibanding sholat sendirian. Seperti yang telah kita ketahui, dalam ilmu fikih itu pasti ada syarat dan rukun. Nah, karena ini adalah tentang sholat berjamaah, maka untuk menjadi imam, bahkan untuk menjadi makmum, ada syarat sahnya. Di antaranya adalah syarat sah imam dan makmum. Syarat sah imam, pertama itu imam itu harus Islam. Apabila tidak Islam, maka dia tidak sah menjadi imam sholat. Yang kedua, tidak hilang akalnya atau gila, baik gilanya sementara atau gila permanen. Tidak sah orang gila menjadi imam dalam sholat. Ketiga adalah mumayyiz. Syarat untuk menjadi imam maka mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar. Jika makmum laki-laki, maka imamnya harus laki-laki, dan seterusnya. Artinya laki-laki itu makmumnya laki-laki, boleh juga perempuan, bahkan kunta atau setengah laki-laki setengah perempuan. Kalau perempuan itu tidak wajib jadi imam untuk makmum yang laki-laki. Dia hanya boleh jadi imam ketika makmumnya perempuan, dan seterusnya. Syarat sah imam berikutnya adalah imam tidak berhadas kecil maupun besar. Memiliki bacaan yang bagus. Dalam hal ini berarti imam harus yang fasihat dalam bacaannya, serta mengetahui rukun sholat. Nah, kalau imam yang tidak mengetahui rukun sholat, itu tidak sah kita berimam atau bermakmum pada orang yang tidak mengetahui rukun sholat. Terakhir, syarat sah imam adalah pada waktu menjadi imam, ia tidak dalam posisi sebagai makmum, kecuali makmum masbuk. Kemudian syarat sah makmum, pertama, makmum itu berniat menjadi makmum. Yang kedua, tentu Islam. Artinya kalau tidak Islam berarti dia tidak sah menjadi makmum. Tidak hilang akalnya, mumayyiz, makmum yakin bahwa imam tersebut atau kita berimam pada orang yang tidak dalam keadaan melaksanakan qadha. Kemudian posisi makmum tidak lebih maju dibanding imam, artinya makmum harus di belakang imam. Kemudian makmum dapat memperhatikan bacaan, gerakan dan perbuatan imamnya. Nah, lalu bagaimana dengan makmum yang tidak melihat imamnya? Maka ada mubalik atau orang yang menyampaikan bacaan, gerakan dan perbuatan imam. Terakhir, syarat sah makmum adalah mengikuti imam dalam setiap gerakan dari awal hingga akhir pelaksanaan jamaah. Kemudian mengingatkan imam yang lupa. Apabila kita sholat berjamaah dan sebagai makmum, maka kita wajib mengingatkan imam yang lupa. Untuk laki-laki, jika mengetahui imam melakukan kesalahan atau lupa, baik bacaan maupun gerakan sholat, maka cukup membaca tasbih subhanallah dengan niat zikir dan mengingatkan. Bagaimana kalau imam yang lupa untuk perempuan? Bagi perempuan yang imamnya perempuan, maka cukup menepuk tangannya meskipun tidak ada laki-laki bukan muhrim di sekitarnya. Caranya adalah memukulkan telapak tangan kanan pada punggung tangan kiri. Demikian anak-anakku sekalian, dalam materi bab 4 ini
tentang sholat berjamaah secara singkat. Terakhir, dalam sholat berjamaah tentu ada hikmah. Pertama, hikmah